إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap insan, setiap kita yang hidup di muka bumi ini pasti mendambakan kebahagiaan, suka dengan hal-hal yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang menggembirakan. Ini tabiat asli Bani Adam. Ini dambaan setiap orang yang berakal sehat. Ingin senang, ingin gembira, ingin bahagia, menggapai hal-hal yang menyenangkan dia, membahagiakan dia. Ikhwan fillah azakumullah. Kebahagiaan dalam pandangan Islam luas maknanya. Kebahagiaan dengan berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan dengan berbagai macam kemudahan. Banyak harta, banyak anak, banyak rezeki. Juga dimasukkan di dalamnya bahagia yang berkaitan dengan keagamaannya. Bahagia dengan amal saleh, bahagia dengan ilmu yang manfaat, bahagia dengan agama yang lurus, bahagia dengan keistiqomahan. Puncaknya bahagia dengan husnul khatimah wal jannah. Luas maknanya, bahagia dunia akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam sangat menganjurkan kaum muslimin secara khusus untuk menggapai kebahagiaannya, menggapai semua kebaikan dunianya, kebaikan agamanya, kebaikan akhiratnya. Rasul mengatakan dalam hadis, ihris ala ma yanfa'uk. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh, serius, berjuang, mengerahkan semua kemampuan untuk mendapatkan apa-apa yang manfaat bagi kamu. Yang bermanfaat, yang bermaslahat. Yang bermanfaat akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Itu semuanya hal yang menyenangkan, yang membahagiakan. Mendapatkan yang manfaat, yang maslahat, yang baik, yang menyenangkan, yang menggembirakan. Itu sa'adah, bikin bahagia. Ihris. Kalau begitu sungguh-sungguhlah, berjuanglah, jangan malas-malasan, jangan berpangku tangan. Ihris, yang semangat, yang serius, yang sungguh-sungguh untuk menggapai yang manfaat untuk kita. Manfaat duniawiyah kita, manfaat ukhrawiyah kita, agama kita tentunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebanyakan di sekitar kita, masyarakat kita, mereka punya asumsi, punya pandangan. Hal-hal yang menyenangkan, yang membahagiakan ialah hal-hal yang bersifat suka,
yang mengandung unsur sururun wa farah. Semua yang menyenangkan, semua menggembirakan, itu bahagia. Dalam pandangan mereka yang namanya bahagia ketika rezekinya lancar, urusannya mudah, ya, makmur kehidupannya, nyaman kehidupannya, damai tenang kehidupannya, mendapatkan segala hal yang menggembirakan dia, menyenangkan dia, sandang pangan papan, masa depan, semua yang terkait dengan perkara duniawiyah mereka, itu yang namanya bahagia. Sehatul afiat, bahagia. Sandang pangan papan lancar, bahkan mudah, bahkan berlimpah, bahagia. Mudah semua urusan, bahagia. Lancar semua urusan, bahagia. Semua bentuk kenikmatan yang ada, itu namanya bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam pandangan Islam itu salah satunya, bukan satu-satunya. Benar, semua kenikmatan yang kita rasakan membuat kita bahagia. Semua kemudahan urusan, lancar urusan, itu bahagia. Kenikmatan itu bahagia. Hal yang menyenangkan itu bahagia. Betul, tidak salah. Tambahkan lagi, kita sebagai seorang muslim membahagiakan. Kita sebagai hamba Allah yang saleh membahagiakan. Kita bertakwa kepada Allah membahagiakan. Kita punya ilmu yang manfaat membahagiakan. Agama kita lurus membahagiakan. Itu bahagia yang lebih abadi lagi. Tapi ingat, dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang menimpa kita di muka bumi ini dalam kehidupan kita, baik suka ataupun duka, bisa menjadi sebab kita bahagia. Ketika mendapatkan duka, diuji dengan berbagai macam bala, musibah, cobaan hidup, fitnah terkait dengan agama kita, hal yang gak menyenangkan bagi kita anggap buruk, kita anggap jelek, kita anggap jahat. Dalam pandangan Islam, itu juga bisa sebagai sebab kita bahagia. Bahagia dengan makna menggapai kebahagiaan, mendapatkan kebaikan-kebaikan, diberi anugerah, dikasih pahala, itu bahagia. Dan itu bisa dengan hal-hal yang kita anggap buruk, kita anggap jelek. Tentunya kuncinya bila kita menyikapinya, menghadapinya dengan bimbingan syar'i. Semua kenikmatan yang ada itu kebahagiaan bila kita mensyukurinya. Kalau tidak, kebinasaan. Begitu pula perkara yang mengandung unsur duka, bala, musibah, hal yang enggak menyenangkan kita, usahanya enggak lancar, enggak kaya-kaya, miskin terus, diuji dengan anak, diuji dengan orang tua, diuji dengan keluarga, ada yang meninggal dunia, ada yang sakit, berbagai macam bentuk musibah dan bala. Ketika kita menghadapinya dengan cara syar'i, as-sabru 'alaiha, sabar dalam menghadapinya, mengikhlaskan semua yang ada, ridha, meridai takdirnya Allah Jalla wa Ala atas kita dengan berbagai macam bala dan musibah tadi, itu juga sebab kita meraih kebahagiaan. Musibah menimpa kita malah bahagia, dapat kemanfaatan dan kemaslahatannya. Diuji dengan berbagai macam bala, himpitan hidup, berbagai macam musibah, itu bisa membuat kita bahagia. Kita meraih kenikmatan, meraih kebaikan apabila kita sikapi dengan penuh kesabaran, sabar menghadapinya, tabah menghadapinya. Lesan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati kita yakin ini semuanya ujian dari Allah Jalla wa Ala. Kita yakin ini syai'un qadarahullah, Allah takdirkan pada kita, menimpa kita imani. Lalu dengan anggota badan kita
kita nggak mengerjakan hal-hal yang melanggar syar'i, kita sholat, kita inabah kepada Allah, tawakal kepada Allah, itu namanya sabar. Hati kita ikhlas, mengikhlaskan semuanya terjadi, ikhlas lillahi ta'ala, kita ridha dengan apa yang terjadi. Sifat inilah, sikap inilah yang membuahkan kebahagiaan ketika musibah datang. Bahagia dengan makna kita akan meraih semua kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan agama, meraih semua anugerah, meraih pahala, bahkan meraih surga. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang cukup panjang, di akhir hadis beliau mengatakan, wa ma u'tiya 'abdun ata'an awsa'a wa khairan min as-sabr. Yang artinya tidaklah seorang hamba itu diberi anugerah yang lebih luas, melimpah, anugerah yang lebih baik dibandingkan dengan kesabaran dia. Dengan ketabahannya, dengan kesabarannya dikasih ata, itu anugerah, pemberian minallah jalla wa ala. Dan dikatakan ausa, paling luas, paling lapang, paling lebar, paling melimpah. Dikatakan khairan, yang terbaik, anugerah terbaik. Itu meliputi anugerah dunia, agama dan akhirat. Dikasih anugerah dalam bentuk kesabaran. Dengan sabar itulah akan muncul kebaikan demi kebaikan setelahnya. Ada musibah, ada bala, kita sabar, tunggu rezeki mana lagi yang bakal dikasihkan, anugerah mana lagi yang bakal dianugerahkan kepada kita, kebaikan apa lagi yang bakal sebagai kejutan untuk kita bagi yang sabar. Juga dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari beliau mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan kasih dia musibah. Bayangkan, dikasih musibah, dikasih kebaikan bagi yang sabar. Kata-kata khairan umum, kebaikan dunia, kebaikan pada agama kita, kepada ukhrawiyah kita, kebaikan minallah jalla wa ala bagi yang sabar. Musibah itu membawa keberkahan, musibah itu membawa kebahagiaan, musibah itu sebab seorang hamba meraih semua kebaikan, kebaikan duniawiyahnya, ukhrawiyahnya, agamanya bagi yang sabar. Ini namanya anugerah, ini namanya kebahagiaan terkait dengan pemberian, anugerah, rezeki duniawi, ukhrawi dan juga diniyah dengan kesabaran. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan semata-mata kebaikan yang diraih dengan kesabaran, tapi lebih daripada itu. Orang yang sabar akan menggapai mahabbatullah. Allah akan mencintai dia sebagai hamba yang mahbub, innallah habibullah, sebagai habib, orang yang Allah cintai dia. Rasul mengatakan dalam hadis, innallaha tabaraka wa ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Allah Jalla wa ala bila mencintai seseorang, satu kaum, Allah akan uji dia dengan berbagai macam bala dan musibah. Diuji, dikasih bala, dikasih musibah, dan mereka sabar menghadapinya. Semakin cinta Allah kepada dia. Kalau seorang hamba meraih mahabbatullah, artinya martabat imannya sangat tinggi. Dia termasuk aulia Allah, termasuk wali-wali Allah Jalla wa ala, habaib. Gelarnya Habib, sebagai wali dari wali Allah Jalla wa ala.
Dengan sabar akan menghapuskan semua dosa. Semua dosa, takfirul khataya wa sayyi'at. Musibah yang menimpa kita, baik itu capek, letih, sakit, kematian, guna gulana, kesedihan, himpitan hidup, gangguan orang lain. Ketika seorang muslim sabar menghadapinya, maka Allah Jalla wa'ala akan menghapuskan dosa-dosa dia dengan itu. Dimaafkan semua kesalahan dia dengan itu semuanya. Baik untuk agama kita, pelebur dosa. Luar biasa. Dan puncaknya adalah al-jannah. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasul mengatakan dalam sabdanya, qala Allah tabaraka wa taala, Allah Jalla wa ala berfirman, hadits qudsi, ma li 'abdi al-mu'min 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu ila al-jannah. Puncak kebahagiaan, tidaklah ada bagi hambaku yang mukmin di sisiku sebuah balasan ketika aku cabut nyawa orang yang sangat dia cintai dari ahli dunia ini, lalu dia sabar menghadapinya, ihtisab menghadapinya, melainkan surga pahala dia. Tidak ada lagi ganjaran yang layak melainkan surga. Dikasih al-jannah bagi hamba yang mukmin, hamba yang sabar, ihtisabul ajr inallah, ridha, mengikhlaskan semua yang ada, iman dengan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Ketika diuji dengan bentuk Allah wafatkan safiyahu, orang yang sangat dia kasih, yang dia cintai di dunia ini, suaminya, istrinya, ibunya, bapaknya, anaknya, saudaranya, teman karibnya, gurunya, ustadznya, orang yang sangat dia cintai, dia sabar menghadapi itu semuanya, surga balasannya. Gak ada lagi yang lain. Puncak kebahagiaan bagi yang beriman, bagi yang sabar. Ingatlah, masing-masing kita yang hidup di muka bumi ini pasti mengalami duka. Tidak bakal selamanya senang, selalu gembira, selalu lancar, selalu mudah, selalu nikmat, selalu. Tidak mungkin. Itu surga tempatnya nanti. Pasti akan mendapatkan kondisi duka, pasti akan dikasih bala, musibah, ujian dan cobaan macam-macam. Kadang dengan himpitan hidup, ekonomi yang nggak naik-naik, ekonomi yang krisis, kemiskinan, kefakiran, kekurangan sandang pangan dan papan, sakit, anaknya yang mungkin kurang baik, atau keluarganya, atau yang lain-lainnya, banyak hal. Maka manfaatkan itu semuanya untuk menggapai kebahagiaan. Jangan terpuruk, jangan semakin hancur dengan keluh kesah, jangan semakin merana dengan yang namanya kesesatan dan penderitaan, merasa lemah, merasa nggak berguna, keluh kesah, gundah gulana. Jangan hancur dengan itu, bangkit. Kita masih bisa bahagia dengan kondisi apapun. Kita masih bisa menggapai semua anugerah, semua kebaikan, bahkan al-jannah dengan musibah yang menimpa kita. Ada musibah, ada bala, yang tegar, yang tabah, yang sabar, yakini ini semuanya Allah Jalla wa'ala yang menentukan, takdirnya Allah Jalla wa'ala, imani, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kerjakan salat, yang tabah, inabah kepada Allah, kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Yang tabah, yang sabar. Tunggu. Jangan merasa ragu. Akan muncul berbagai macam kebaikan dunia, agama ukhrawiyah bagi para sabirin. Dengan itu hilang gundah gulana, hilang kegelisahan dan keresahan, sirna dan hilang berbagai macam bala dan musibah, berganti dengan sa'adah, kebaikan, kebahagiaan, keceriaan dan kemudahan-kemudahan insyaallah taala. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan
kepada kita semuanya ketabahan, kesabaran, keridhaan, keikhlasan. Ketika Allah Jalla wa'ala menguji kita dengan berbagai macam musibah dan bala, sebagai hamba yang sabirin, yang penyabar, yang tabah, yang tegar. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah pada kita semuanya, kelancaran, kebaikan dunia, agama dan akhirat, penghapusan dosa, al-jannah di yaumil qiyamah, dengan syukurnya kita akan nikmat dan sabarnya kita atas berbagai macam musibah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.